Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah mikrobiologi. Kali ini kita akan membahas tentang antibiotik dan kemoterapeutik lain kaitannya dengan mikroorganisme. Baik, kita bahas dulu istilah-istilah yang digunakan ya. Apakah itu obat-obatan antimikroba? Obat-obatan antimikroba adalah semua zat yang dapat membunuh atau mengganggu pertumbuhan mikroorganisme. Jadi yang digunakan sebagai obat ya. Nah, sementara kemoterapi adalah obat-obatan antimikroba, yaitu sejenis zat yang dapat menemukan dan merusak patogen tetapi tidak membahayakan inang. Kemoterapi ini disebut dengan magic bullet atau peluru canggih atau peluru magic ya. Nah, kemoterapi ini memiliki sifat khusus yaitu toksisitas selektif. Jadi tadi ya hanya merusak atau membunuh patogen saja, tapi inangnya aman ya, tidak berbahaya. Nah, kemoterapi ini sangat diperlukan ketika pertahanan tubuh yang normal tidak dapat mencegah atau mengatasi penyakit. Nah, selanjutnya untuk antibiotik adalah pengertian antibiotik sendiri adalah zat yang dihasilkan oleh suatu jenis mikroorganisme yang dalam jumlah kecil dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Walaupun pada perkembangannya antibiotik saat ini, istilah antibiotik saat ini digunakan untuk obat-obatan yang berguna sebagai kemoterapi ya. Ya, jadi kemoterapeutik dan antibiotik ini sering saling menggantikan istilahnya. Nah, antibiotik ini adalah salah satu temuan dalam kedokteran modern yang paling penting, terutama dalam bidang kemoterapi. Nah, sejarah penemuan kemoterapi sampai antibiotik itu dimulai dari 1495 ya, pada abad ke-15, di mana sudah digunakan merkuri untuk mengobati penyakit sifilis. Jadi zaman dahulu itu penyakit sifilis itu sulit sekali diobati dan kemudian penggunaan merkuri dengan berbagai efek sampingnya itu digunakan untuk mengobatinya. Lalu abad ke-17 atau 1630 mulai digunakan quinin ya, dari kulit pohon kina untuk demam malaria ya, pertama kali oleh suku Indian di Amerika Selatan. Kemudian tahun 1889 mendekati ke abad 20 ya, abad ke-19, Willemin itu mulai mendefinisikan istilah antibiosis untuk adanya zona jernih pada pertumbuhan mikroba yang ditumbuhkan bersama-sama. Jadi ini pada cawan ini ada beberapa jenis mikroba ya. Dan ternyata satu mikroba ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba lain dengan ditunjukkan adanya zona jernih. Nah, ini peristiwa seperti ini oleh Willemin disebut dengan peristiwa antibiosis. Jadi mulai saat itu istilah antibiosis digunakan sampai selanjutnya zat yang dapat menyebabkan antibiosis ini disebut antibiotik. Lalu ada Paul Ehrlich yang mengembangkan senyawa arsenik, salvarsan untuk pengobatan sifilis ya, untuk mengurangi efek samping dari penggunaan merkuri ya. Nah, istilah obat-obatan yang digunakan untuk mengobati sifilis ini disebut dengan pisau kimia. Jadi salvarsan ini bahan kimia sintetik yang digunakan untuk mengobati penyakit sifilis, membunuh bakteri sifilis tanpa membahayakan tubuh penderitanya. Nah, ini lalu temuan yang diperoleh, temuan besar ya, yang dilakukan oleh Alexander Fleming, yaitu menemukan penisilin sebagai antibiotik yang juga diproduksi untuk obat-obatan, mencegah dan mengobati infeksi ya. Sampai sekarang
Terus dilakukan pencarian jenis-jenis antibiotik baru, modifikasi antibiotik yang sudah ada, dan kemudian menghadapi masalah baru yaitu adanya resistensi antibiotik. Jadi ini sejarah kemoterapi dan antibiotik yang tercatat. Satu persatu jenis-jenis antibiotik ditemukan juga dapat dilihat nanti ya. Nah, ini kisah dari Alexander Fleming. Pada awalnya memang Alexander Fleming itu adalah ahli mikrobiologi ya. Nah, namun secara kebetulan itu cawan Petri di laboratoriumnya mengalami kontaminasi oleh sejenis cendawan yang di sekitar cendawan kontaminasi itu pertumbuhan bakteri yang dia tanam itu tidak normal, adanya zona jernih. Nah, kemudian dia mengambil sampel cendawan dari cawan Petrinya itu, diambil sampelnya dari sini, kemudian diidentifikasi ternyata adalah salah satu jenis dari penicillium yang kemudian sekarang dikenal dengan Penicillium notatum ya, seperti ini. Dan zat yang dapat menghambat mikroorganisme lain ini disebut dengan penisilin. Nah, Ian Fleming ini, Alexander Fleming ini kemudian mempresentasikan temuannya pada tahun 1929, tetapi tidak terlalu banyak yang tertarik dengan temuannya. Lalu beliau menerbitkan laporan tentang penisilin ini sebagai potensi penggunaan sebagai bahan antimikroba pada jurnal British Journal of Experimental Pathology. Selanjutnya, berkat temuan dari penisilin, temuan penisilin dari Alexander Fleming ini dilanjutkan oleh Howard Florey dan Ernest Chain. Ya. Beliau melanjutkan penelitiannya Fleming dengan mengisolasi zat penisilinnya, kemudian diproduksi, digunakan untuk pengobatan, ya, uji coba dan sebagainya, dan diproduksi secara besar-besaran untuk pengobatan infeksi bakteri. Nah, ini kemudian banyak digunakan untuk mengobati para tentara yang terluka karena perang, sehingga ada poster seperti ini ya. Terima kasih kepada penisilin kita bisa pulang ya rumah, karena dulu itu kalau akibat perang terluka, tentara itu mengalami sepsis dan pada akhirnya kehilangan nyawa. Jadi dengan adanya penisilin ini, kehilangan nyawa, kehilangan jiwa akibat perang, akibat terluka saat perang dapat dikurangi. Ya. Jadi banyak nyawa yang terselamatkan selama Perang Dunia Kedua karena obat penisilin ini. Ya, lalu bagaimana syarat-syarat dari antibiotik yang ideal itu? Yang pertama, mempunyai kemampuan merusak atau menghambat atau membunuh mikroorganisme secara spesifik. Artinya tidak mengganggu sel inangnya. Samping itu harus berspektrum luas. Apa itu spektrum luas? Nanti dilihat. Yang kedua, tidak menyebabkan resistensi pada parasit atau mikroorganisme yang dihambat. Yang ketiga, tidak menimbulkan efek samping seperti alergi, kerusakan syaraf, iritasi ginjal, ataupun pencernaan. Yang keempat, diharapkan antibiotik yang ideal ini tidak membunuh flora normal inang. Jadi hanya membunuh parasit yang membahayakan saja. Yang kelima, bila diberikan secara oral atau diminum, diharapkan tidak diinaktifkan oleh asam lambung. Kita tahu asam lambung itu pH-nya sangat rendah ya, dapat merubah struktur suatu jenis zat. Nah, diharapkan antibiotik yang ideal ini tidak berubah strukturnya karena bertemu dengan asam lambung. Dan apabila diberikan melalui suntikan, tidak terjadi pengikatan oleh protein darah. Yang keenam, antibiotik yang ideal diharapkan kelarutan dalam darah cukup tinggi. Yang ketujuh, konsentrasi di dalam jaringan harus dapat mencapai taraf cukup tinggi sehingga mampu menghambat dan membunuh parasit. Nah, ini antibiotik spektrum luas dan spektrum sempit itu seperti apa ya? Jadi spektrum aktivitas antibiotik ini dapat dilihat pada tabel ini. Antibiotik berspektrum sempit adalah antibiotik yang hanya mampu menghambat segolongan jenis bakteri saja atau mikroba saja. Contohnya
hanya mampu menghambat atau membunuh bakteri gram negatif saja. Contohnya streptomycin, ini hanya mampu membunuh bakteri gram negatif dan mikrobakterium. Nah, sementara penisilin ini hanya bisa menghambat bakteri gram positif. Kemudian ada contoh lain streptomycin, neomycin, bacitracin, dan seterusnya. Ini adalah golongan antibiotik berspektrum sempit. Sementara antibiotik berspektrum luas adalah antibiotik yang dapat menghambat atau membunuh bakteri dari golongan yang lebih luas, yang lebih banyak. Contohnya baik bakteri gram positif maupun gram negatif. Contohnya pada tetrasiklin ini termasuk antibiotik yang berspektrum luas. Dia menghambat bakteri gram negatif, gram positif, dan Chlamydia serta Rickettsia. Kemudian ada derivat dari tetrasiklin juga seperti chloramphenicol, ampicillin, cephalosporin, carbapenem, dan lain-lainnya. Ini untuk spektrum luas ya. Sementara yang lain spektrum sempit dan digunakan secara spesifik. Tidak ada antibiotik yang efektif melawan semua mikroba. Nah, jadi untuk mikroba tertentu diharapkan dihambat oleh antibiotik yang khusus, jadi biar lebih spesifik. Jadi baik itu spektrum luas maupun spektrum sempit itu bisa sama-sama menguntungkan. Nah, ini mode aksi dari bahan antimikroba ada 5 ya. Bagaimana sih cara kerja antimikroba dalam menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroba? Yang pertama adalah penghambatan pada sintesis dinding sel. Jadi bakteri itu pada saat pembelahan, dinding selnya disintesis untuk memperpanjang atau memperbesar sel sebelum terjadi pembelahan kan. Nah, antibiotik seperti penisilin, cephalosporin, bacitracin, dan vancomycin ini bekerja menghambat sintesis dinding sel. Nah, contohnya seperti ini. Ini bakteri yang normal ya, sebelum perlakuan penisilin. Nah, ini bakteri yang sintesis dinding selnya tidak normal atau diganggu oleh penisilin. Jadi bakteri ini tidak bisa hidup, sehingga pertumbuhannya dihambat. Kelompok kedua adalah antibiotik yang menghambat sintesis protein. Sintesis protein itu kan translasi ya, dari mRNA menjadi protein. Nah, antibiotik seperti chloramphenicol, erythromycin, tetrasiklin, dan streptomycin ini bekerja menghambat pertumbuhan mikroba melalui penghambatan sintesis protein. Kelompok ketiga, penghambatan replikasi asam nukleat, replikasi DNA, ataupun transkripsi, perubahan DNA, bukan perubahan ya, penghasilan ya. Ketika DNA menghasilkan mRNA, ini kan proses transkripsi. Nah, antibiotik seperti quinolone dan rifampin ini bekerja menghambat kedua proses ini. Yang keempat, mencederai membran plasma atau merusak membran plasma. Contohnya polymyxin B. Dan yang terakhir, antibiotik ataupun obat-obatan yang menghambat sintesis metabolit penting. Sini contohnya ada sulfanilamid atau sulfonamid ya, kita mengenalnya dengan obat sulfa ya. Sulfanilamid mungkin sebagian ada yang mengenal. Kemudian ada juga trimethoprim. Di sini bisa menghambat aktivitas enzimatik ataupun sintesis metabolit esensial lain. Nah, kita lihat satu persatu antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel ini banyak dari golongan penisilin. Penisilin itu antibiotik pertama yang ditemukan dan digunakan tadi ya, yang kisah Alexander Fleming tadi. Ada lebih dari 50 senyawa yang telah ditemukan dari kelompok penisilin ini. Semuanya memiliki ciri memiliki cincin 4 sisi yang disebut dengan beta-lactam ring. Nah, ini. Cincin beta-lactam ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Semuanya memiliki cincin beta-lactam, golongan dari penisilin, baik itu penisilin alami
maupun penisilin semisintetik, ya, hasil derivat atau modifikasi dari penisilin alami. Penisilin alami biasanya berspektrum sempit dan rentan terhadap penisilinase atau beta-laktamase. Nah, penisilinase ini adalah enzim yang dihasilkan mikroba yang dapat menyebabkan mikroba tersebut resisten. Jadi diobatin penisilin tidak mempan, ya, resisten. Nah, untuk penisilin semisintetik karena sudah mengalami modifikasi dipilih yang tahan terhadap penisilinase. Contohnya carbapenem, kemudian monobactam, dan penisilin berspektrum luas, dan penisilin yang menghambat beta-laktamase. Selanjutnya antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel adalah cefalosporin. Hasil modifikasi generasi kedua, ketiga, dan keempat biasanya lebih efektif melawan gram negatif. Kemudian ada antibiotik polipeptida, contohnya basitrasin. Basitrasin ini seringkali diaplikasikan secara topikal di permukaan tubuh, ya, baik itu berupa salep ataupun krim untuk melawan bakteri gram positif. Vancomycin itu golongan glikopeptida baris terakhir untuk melawan Staphylococcus aureus yang resisten terhadap antibiotik. Jadi sebagai garda paling akhir, ya, untuk menghadapi resistensi antibiotik. Antibiotik efektif melawan mycobakteri. Contohnya isoniazid dan etambutol ini mengganggu sintesis atau penggabungan asam mikolat pada dinding sel Mycobacterium. Nah, ini tadi, ya, dinding sel yang tidak sempurna, dan ini adalah kerja dari penisilinase. Jadi cincin beta-laktamnya dibuka, dirusak menjadi asam penisiloat, ya. Dengan memiliki enzim penisilinase ini, bakteri dapat dikatakan resisten terhadap penisilin. Kebanyakan dari genus Staphylococcus, ya. Sehingga Staphylococcus ini tahan terhadap penisilin. Selanjutnya antibiotik yang menghambat sintesis protein. Kita tahu sintesis protein itu komponennya ada ribosom, subunit kecil, subunit besar, kemudian ada mRNA, ini mRNA, ujung 5, ujung 3, kemudian ada polipeptida yang dihasilkan dari sintesis protein atau translasi. Nah, antibiotik yang bekerja menghambat sintesis protein ini biasanya berspektrum luas, namun dapat menyebabkan masalah toksisitas karena toksisitasnya mungkin kurang selektif, ya. Contohnya chloramphenicol untuk perawatan infeksi sumsum tulang, aminoglikosida seperti golongan aminoglikosida seperti streptomycin, neomycin, gentamicin, biasanya untuk infeksi pendengaran dan ginjal. Lalu ada tetrasiklin, biasanya untuk infeksi saluran pencernaan. Kemudian golongan makrolida seperti eritromycin dapat menghambat gram positif, biasanya digunakan untuk anak-anak. Nah, ini cara kerjanya. Untuk chloramphenicol ini berikatan dengan subunit besar dari ribosom, ya, menghambat terjadinya ikatan polipeptida pada proses translasi. Sementara untuk golongan streptomycin ini mengubah bentuk dari ribosom subunit kecil sehingga menyebabkan kode mRNA tidak bisa dibaca dengan benar dan menghalangi terjadinya translasi. Nah, sementara tetrasiklin itu mengganggu perlekatan antara mRNA dan tRNA serta ribosom, kan. Sebelum terjadi sintesis protein ini masing-masing semuanya terpisah, dan ketika akan mengalami translasi harus terjadi penggabungan membentuk kompleks ribosom, mRNA, dan tRNA. Nah, dengan tetrasiklin ini terjadinya kompleks ini dicegah sehingga tidak terjadi sintesis protein pada bakteri yang dihambat. Selanjutnya ada antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat. Contohnya rifamycin yang menghambat sintesis RNA dan antituberkulosis. Lalu ada quinolon dan fluoroquinolon, ciprofloxacin,
yang menghambat DNA girase dan infeksi saluran kemih. Ada juga antibiotik yang mencederai atau merusak membran plasma, contohnya polymyxin B, biasanya digunakan secara topikal di permukaan tubuh dan dikombinasikan dengan basitrasin ataupun neomisin yang berspektrum luas. Ini adalah membran sel yeast ya, yang mengalami perusakan oleh polymyxin. Lalu ada antibiotik ataupun obat-obatan yang menghambat secara kompetitif. Contohnya sulfonamida atau sulfanilamid. Obat sulfa menghambat sintesis asam folat dengan menempati sisi aktif dari enzim yang menghasilkannya. Jadi harusnya seperti ini. Dia ada di sini obat sulfanya ataupun di sini. Sehingga tidak menghasilkan asam folat. Nah, ini kelompok-kelompok obat-obat antibakteri ya. Ada yang menghambat sintesis dinding sel, penisilin, baik penisilin G maupun penisilin P. Itu menghambat atau melawan bakteri gram positif. Ada yang melalui injeksi, ada yang diminum. Lalu penisilin semisintetik ada oksasilin, ampicillin, amoxicillin, Astreonam, imipenem. Nah, ini amoxicillin mungkin Anda familiar dengan amoxicillin. Ada yang mereknya itu amoxicillin ya. Perhatikan, dia adalah antibacterial drugs, obat-obatan untuk bakteri, bukan untuk melawan virus. Jadi kalau diberikan oleh dokter untuk mengobati flu itu bukan untuk membunuh virusnya, tapi untuk membunuh bakteri yang biasanya ikut menginfeksi pada saat terjadinya flu. Nah, ini oksasilin ini resisten terhadap penisilinase sehingga mikroba dapat dibunuh. Ini berspektrum luas dan seterusnya. Ada juga golongan cephalosporin, ada cephalotin dan cefixin. Sini ya. Lalu ada yang antibiotik polipeptida, basitrasin, vancomycin, kemudian antimikobakteria, ada isoniazid, etambutol. Lalu ada antibakteri yang menghambat sintesis protein seperti chloramphenicol, streptomycin, neomycin, gentamicin, tetrasiklin. Nah, ini mungkin juga familiar, tetrasiklin banyak digunakan. Dan juga banyak ditambahkan pada pakan hewan. Nah, ini tetrasiklin karena dia berspektrum luas, banyak digunakan untuk ditambahkan pada makanan hewan ternak supaya hewan ternaknya tidak terkena penyakit. Namun ini juga membahayakan ya, dapat menyebabkan resistensi bakteri. Lalu ada dari golongan makrolida seperti eritromisin, azitromisin, dan telitromisin. Ada streptogramin seperti quinopristin dan dalfopristin, ada oxalidinon. Lalu ada antibakteri yang menyebabkan luka atau rusak pada membran plasma seperti polymyxin B ya, tadi ya. Kemudian ada rifamycin yang menghambat sintesis asam nukleat dan quinolone, serta antimikroba yang bertugas sebagai inhibitor kompetitif pada sintesis metabolit penting, contohnya sulfonamid. Selanjutnya ada obat-obatan antifungal atau untuk mengatasi infeksi fungi. Kita tahu fungi adalah eukariot ya, berbeda dengan bakteri yang prokariot. Nah, untuk mengetahui apa target bagi obat-obatan antifungal itu kita harus tahu ciri-cirinya atau karakteristiknya. Seperti fungi itu biasanya memiliki sterol yang unik pada dinding selnya yang dapat menjadi target untuk antifungal. Dan jamur patogen biasanya berada di luar tubuh atau di permukaan tubuh sehingga bisa diaplikasikan secara topikal. Contoh-contohnya agen yang mempengaruhi sterol atau merusak sterol pada membran sel seperti golongan polyen, amphoterisin B, ini
Ini adalah struktur amphoterisin B, dihasilkan oleh Streptomyces untuk mengobati penyakit fungi sistemik. Lalu ada golongan azol ya, ada imidazol, clotrimazol, miconazol, ketoconazol. Nah ini mungkin juga banyak iklannya ya, bisa dilihat familiar. Lalu ini golongan clotrimazol, sini contohnya miconazol, ini untuk menghambat fungi. Lalu ada alilamin, golongan alilamin seperti terbinafin dan naftifin. Ada juga obat-obatan antifungal yang mempengaruhi dinding sel fungi, contohnya caspofungin. Ada juga agen yang menghambat asam nukleat seperti flucytosin dan antifungi lain seperti griseofulvin, tolnaftat, dan pentamidin. Nah, ini golongan antifungal, obat-obatan untuk antifungi. Lalu ada obat-obatan antiviral atau untuk mengatasi infeksi virus. Nah, ini juga masih terus dilakukan riset ya. Seperti kita ketahui, virus terdiri atas asam nukleat, kapsid protein, dan membran yang berasal dari inang yang mengandung protein virus. Virus biasanya hidup di dalam sel inang dan menggunakan enzim-enzim inang. Ini pengetahuan yang perlu diketahui untuk mencari target untuk obat-obatan antiviral. Beberapa virus memiliki enzim unik untuk sintesis DNA atau RNA-nya atau pemotongan protein dalam perakitan virus. Obat-obatan antiviral dapat dengan agen yang analog, agen atau obat yang analog dengan nukleosida atau nukleotidanya. Contohnya asiklovir. Asiklovir ini antivirus yang analog dengan guanin dari deoksiguanosin yang dapat atau yang digunakan diperlukan bahan yang diperlukan untuk sintesis asam nukleat virus. Nah, kalau analog asiklovir ini akan menempati seperti ini, menempati situs kan harusnya seperti ini. Nah, ini asiklovir menempati yang harusnya guanin di sini sehingga tidak terjadi DNA polimerase tidak dapat melanjutkan replikasi DNA-nya. Jadi dia ditempati ya, sama seperti inhibitor kompetitif pada enzim. Kemudian ada juga obatan antiviral yang menghambat enzim lain seperti zanamivir dan oseltamivir. Salah satu mereknya adalah Tamiflu. Kemudian ada juga antiviral yang menghasilkan interferon. Interferon ini adalah zat yang dihasilkan oleh sel yang menghambat penyebaran virus ke sel lain. Contohnya adalah imiquimod. Kemudian antiviral untuk HIV ini juga masih terus dilakukan riset. Beberapa golongan antiretroviral untuk HIV ada zidofudin dan tenofir. Nah, lalu ada obat-obatan antiprotozoa dan anti-helminthes atau anti cacing. Obat-obatan antiprotozoa contohnya kinin dan klorokinin turunannya semisintetik untuk protozoa penyebab malaria. Kina ini telah banyak digunakan dari sejak zaman dulu ya, tadi diambil dari kulit pohon kina. Lalu ada kina, pengganti kina artemisinin. Jika protozoa penyebab malaria sudah resisten terhadap kina, ini penggantinya artemisinin ini dari China. Kemudian quinacrin untuk giardiasis, metronidazole ini untuk infeksi terutama infeksi protozoa Trichomonas vaginalis. Lalu ada tinidazole untuk infeksi giardiasis, amebiasis, dan trichomonasis. Sementara untuk obat-obatan anti-helminthes atau obat cacing yang paling terkenal ada praziquantel dan virantel. Ya. Praziquantel ini banyak digunakan untuk obat cacing hewan peliharaan seperti kucing ya. Cara kerjanya dengan menghambat produksi ATP dalam kondisi anaerob untuk terutama cacing pita. Dan juga untuk orang-orang yang sering memakan ikan dalam keadaan mentah yang masih mengandung telur cacing pita ini biasa digunakan. Ini pirantel, kita sudah sering kenal ya, pembantrin.
Ada mebendazol, albendazol yang berspektrum luas, ada ivermectin. Ini dihasilkan oleh fungi Streptomyces, efektif untuk nematoda, kutus kabies, dan beberapa stamina. Jadi ini selain untuk mikroba juga perlu dikenal ya obat-obatan ini. Ini tabel secara lengkapnya seperti ini. Ada antiviral, asiklovir, kemudian ada antiprotozoa dan anti helminthes. Nah, untuk pemilihan obat-obatan atau antibiotik untuk kemoterapi antimikroba ini, biasanya pengujiannya menggunakan dua macam metode ini. Apakah itu metode difusi cakram ataupun metode dilution, kaldu dilusi atau metode broth dilution. Untuk metode difusi cakram, kalian sudah praktikum virtual ya, bahwa ini mikrobanya ditumbuhkan, bakterinya di cawan Petri. Kemudian kertas-kertas cakram ini direndam atau dicelupkan ke dalam zat antimikroba yang akan diuji dan diletakkan di cawan Petri. Adanya zona jernih atau zona hambat ini merupakan tanda bahwa antimikroba ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri uji. Yang namanya metode diskusi kertas cakram ya. Kita sudah praktikum, sekian sentimeter atau sekian milimeter dianggap dia susceptibility atau bisa menghambat. Nah, kemudian metode difusi cakram ini dapat dilanjutkan dengan metode pengujian minimal inhibitory concentration. Jadi menguji konsentrasi hambat paling minimalnya berapa sih gitu. Kemudian yang untuk metode uji dilusi ini adalah sumur-sumur atau lubang-lubang ya yang diberi cairan antimikroba, aldu berisi antimikroba, atau ini deh tabung reaksi ya berisi bahan antimikroba dengan konsentrasi yang berbeda. Jadi semakin ke sini konsentrasi obatnya semakin berkurang. Di sini antibiotik yang berbeda ada deoxycycline, sulfametoxazole, streptomycin, etambutol, dan kanamisin. Bisa dilihat yang masih ada putih ini berarti dia masih ada pertumbuhan bakteri, artinya dia resisten. Ya. Masih tumbuh di setiap lubang. Nah, untuk sulfametoxazole itu hanya tumbuh pada konsentrasi yang rendah. Sementara di sini tidak, berarti ini masih sensitif tapi harus dengan dosis yang tinggi. Untuk streptomycin tidak ada sama sekali pertumbuhan, artinya mikroba uji ini sensitif terhadap streptomycin. Demikian untuk etambutol ini hanya pada dosis rendah saja yang tumbuh sehingga dianggap sebagai sensitif. Jadi ini cara pengujian antibiotik ataupun obat-obatan sebagai antimikroba. Selanjutnya, masalah bagi penggunaan antibiotik adalah resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik ini terjadi ketika mikroorganisme mampu menahan efek antibiotik sehingga dia tidak terbunuh atau tidak terhambat pertumbuhannya. Nah, mekanisme dari resistensi antibiotik ini serupa dengan seleksi alam yang bekerja pada mutasi acak. Jadi ini mekanisme bagaimana resistensi terhadap antibiotik terjadi. Jadi dalam suatu komunitas mikroba, sejumlah besar bakteri diberi antibiotik. Hanya sebagian kecil yang resisten. Jadi yang lainnya itu sensitif, yang diberi tanda merah ini resisten. Kemudian ketika diberi antibiotik, yang sensitif mati. Sementara yang resisten hidup. Dan ketika dilanjutkan pertumbuhannya, dia akan berkembang biak. Sehingga yang tersisa di situ adalah bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang tadi diberikan. Jadi tetap berkembang biak jadi banyak adalah keturunan dari yang tadinya sedikit yang resisten terhadap antibiotik tersebut. Dan jangan lupa bahwa bakteri ini bisa melakukan transfer bahan genetik karena biasanya
resistensi terhadap antibiotik ini dikode oleh plasmid ya, sehingga dapat dipindahkan dari satu bakteri ke bakteri yang lain, sehingga dapat menyebabkan resistensi pada jenis antibiotik lain, pada bakteri lain. Ini bagaimana resistensi antibiotik terjadi dan mekanisme resistensi pada bakterinya ini dapat terjadi melalui 4 cara. Misalnya yang pertama, pencegahan antibiotik untuk masuk ke dalam sel. Jadi belum apa-apa sudah ditolak duluan, nggak masuk. Kemudian yang kedua, destruksi dan inaktivasi antibiotik oleh enzim. Nah ini yang sering dibahas. Seperti ini, yang cincin beta-laktamnya dibuka sehingga tidak memiliki aktivitas antimikroba lagi. Jadi antibiotiknya dirusak atau diinaktivasi oleh enzim. Contohnya yang tadi ya, penisilinase. Kemudian yang ketiga, perubahan situs sasaran dari antibiotik. Jadi tadinya sasarannya itu untuk antibiotik itu ada, kemudian dirubah sehingga antibiotik tidak lagi bisa bekerja pada sasaran atau target tersebut. Dan yang ketiga, antibiotik sudah masuk namun segera dikeluarkan atau injeksi dari tubuh bakterinya. Mengapa? Kita lanjutkan ya. Untuk mengatasi atau mencegah terjadinya resistensi antibiotik, kita harus menghindari penyalahgunaan antibiotik. Penyalahgunaan antibiotik diantaranya adalah dengan membeli antibiotik tanpa resep dokter ya. Jadi antibiotik itu harus digunakan di bawah pengawasan dokter sesuai dengan resep dokter dan digunakan atau diminum dihabiskan sesuai dengan resep dokter. Ini contohnya warung atau toko yang menjual antibiotik tanpa resep dokter di Bangladesh ya. Kemudian juga antibiotik ini digunakan secara tidak tepat atau tidak perlu. Seperti tadi penyakit flu ya, ketika sakit flu padahal flu disebabkan oleh virus, kemudian diberikan antibiotik untuk bakteri, antibakteri. Nah ini kan tidak tepat ataupun tidak perlu, sehingga termasuk ke dalam penyalahgunaan antibiotik dan dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Juga penyalahgunaan antibiotik ini adalah digunakan untuk memicu pertumbuhan hewan ternak. Jadi pada makanan ternak ini sering diberikan antibiotik supaya ternaknya pertumbuhannya lebih cepat. Jadi ini juga termasuk ke dalam penyalahgunaan antibiotik, sebaiknya dihindari untuk menghindari resistensi antibiotik. Ya. Selanjutnya, karena adanya ancaman resistensi terhadap antibiotik ini, oleh sebab itu diperlukan jenis-jenis antibiotik atau kemoterapeutik lain untuk penggunaan di masa depan. Jadi beberapa zat-zat antimikroba yang sudah ditemukan dapat digunakan di masa depan adalah antimikroba peptida yang dihasilkan oleh sistem imun beberapa hewan seperti burung, amfibi, tumbuhan, dan mamalia. Ini ada beberapa, termasuk diantaranya yang diekstrak ya. Kemudian ada juga squalamin yang dihasilkan dari ikan hiu, diisolasi dari ikan hiu, dapat digunakan sebagai agen kemoterapi. Kemudian juga terapi menggunakan fag atau bakteriofag. Jadi dengan bakteriofag yang dapat membunuh atau melisiskan bakteri, ini juga mungkin akan digunakan sebagai kemoterapi masa depan. Nah, selanjutnya yang banyak kita jumpai pada jurnal-jurnal, baik jurnal nasional dan internasional, ini ya, saya contohnya hanya yang nasional saja, yaitu penggunaan ekstrak tumbuhan atau makhluk hidup lain untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Jadi ini mungkin Anda juga sudah banyak mencari, membaca, dan menggunakannya untuk menulis artikel ya. Banyak uji-uji antimikroba untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Di sini saya beri contoh yang sudah dikenal dengan daun sirih ya. Daun sirih ini sudah dikenal sebagai antimikroba. Jadi ada banyak sekali penelitian tentang uji aktivitas antimikroba dari ekstrak daun sirih, baik itu sirih hijau, verbetel maupun sirih merah, terhadap berbagai jenis mikroba uji. Di sini pada bakteri dan pada jamur ya, kamir. Jadi nanti mungkin Anda dapat menemui banyak sekali hasil-hasil penelitian uji aktivitas antimikroba dari sirih, kemudian dari babadotan. Mungkin Anda pernah kenal daun babadotan, Ageratum conizoides ya.
atau ada yang menyebutnya bandotan ya, yang bunganya putih itu. Ini juga sudah dikenal sebagai bahan antimikroba dari tanaman atau tumbuhan. Kemudian juga ada mikroba endofit. Jadi aktivitas antimikroba dari ekstrak mikroba endofit, baik itu dari jenis jamur maupun mikroba. Nah, endofitnya ini nanti dari tumbuhan apa gitu. Jadi banyak nih. Contohnya di sini antimikroba yang diambil dari jamur endofit matoa, tanaman matoa. Ini juga banyak penelitiannya dan masih terus berlanjut. Banyak hasil-hasil penelitian tentang pemanfaatan zat-zat dari yang diekstrak dari tumbuhan untuk digunakan sebagai kemoterapi masa depan untuk keberlanjutan kehidupan ya, untuk sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Dan ini ada kutipan yang saya ambil dari buku tentang kemoterapi dari tumbuhan, yaitu Kingdom Plantae dan Keanekaragaman Hayati lain merupakan sumber antimikroba yang tidak berujung, yang mungkin dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi ini luar biasa. Nanti mungkin Anda dapat melanjutkan penelitian ini. Dan kuliah kita mungkin sampai di sini dulu, kita tutup. Dan nanti boleh dilanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.